Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para syarifah, juga yang terhormat Umi Hajjah Siti Aisyah Khalis, mohon doanya mudah-mudahan Abi Umi selalu sehat panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Yang terhormat Kak Wahbiyah, juga para ustadzat, para jamaah majelis al khairat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja majelis taklim Syatiri ya yang berbahagia. Karena saya juga memegang majelis tiap malam Selasa, majelis al khairat. Jadi baik, pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu, para wanita solehah rahimakumullah. Alhamdulillah majelis kita ini tidak terasa udah yang ke-11 ya, ke-11 kali pertemuan, yang semana setiap tanggal 6. Insya Allah bulan depan kita majukan, karena saya bulan depan Oktober berangkat lagi umroh tanggal 5 Oktober hari Ahad. Insya Allah kita majukan tanggal 4 Oktober malam Ahad ya. Silahkan dilihat infonya di grup atau di media sosial saya ya. Baik, sebenarnya ini digabung majelis ini dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Cuma biar tetap kita kajian kitab, kita langsung ngambil satu kitab saja, kitab Al-Ghawair. Nanti baru saya jelaskan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Dosa besar selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Akilu malil yatimi wa dhulmi. Makan harta anak yatim dengan zalim. Makan harta anak yatim dengan yang diharamkan oleh Allah. Tidak adil. Dititipi duit anak yatim malah untuk memperkaya diri sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, ya, sesungguhnya mereka makan di dalam perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Allah akan siksa dengan pedih. Berat nih, terutama yang punya pesantren kayak saya, kayak Umi, kayak nih adik saya Murti, Kak Wahbiyah, Kak Wasawan yang punya pondok. Makanya saya kalau ada orang nyumbang, saya tanya, ini untuk siapa? Untuk pondok Pak Ustaz? Untuk pondok aman, berarti bebas. Mau dibelikan semen boleh, untuk nasi santri boleh. Tapi kalau ini untuk siapa nih? Untuk anak yatim Pak Ustaz. Kalau udah untuk anak yatim, nggak bisa untuk lain, khusus anak yatim. Termasuk juga ibu-ibu yang suaminya meninggal. Ada suaminya meninggal ya? Kan anak punya anak. Itu anaknya kalau belum balik itu yatim. Jadi yang dinamakan yatim, anak yang belum balik, yang bapaknya meninggal. Itu yatim. Belum balik. Kalau udah balik bukan yatim. Kalau udah balik masih dianggap yatim. Banyak yatim sini nih. Betul lah Bu? Termasuk Umi saya yatim. Ya. Jadi sekali lagi banyak orang salah, yang dinamakan yatim belum balik, bapaknya meninggal. Kalau emaknya meninggal, itu tidak yatim. Apa bedanya? Karena kalau bapaknya meninggal, emaknya payah nak kerja. Ya, biasanya jarang yang nak kawin lagi. Tapi kalau emaknya meninggal, 3 hari ya nangis bapak tuh. Ya. Ya, Masya Allah Bu ya. Makanya itulah suami itu punya tanggung jawab. Suami punya kewajiban. Di antaranya kewajiban suami wajib menafkahi istri. Bahasa kasarnya suami wajib kerja, istri tak wajib. Nah sekarang ini udah tanda kiamat. Banyak suami tak kerja. Ada istrinya jadi pegawai negeri, guru SD, suaminya di rumah ngasuh anak. Ada bukan? Ya,
Itu bagus suami ganti atau pakai erongan kotangnya. Boleh suami tak kerja bu, suami ibu tak kerja kalau udah tua, ndak kuat, ndak dosa. Boleh suami tak kerja kalau sakit-sakitan. Boleh suami tak kerja kalau datang bulan. Ndak kalau suami datang bulan apa bu? Ya kalau ibu punya suami tak kerja, padahal masih sehat, belikan softtek bu ya. Bukan 2 sayap, 10 sayap. Saya pernah ceramah di Pasir Palembang Mempawah. Lama udah berapa belas tahun lalu. Ketika nyampe Pasir Palembang, saya terkejut. Stop. Ya yang nyopir kan dulu kalau tidak salah Hermanto dulu. Lama dah. Kok mobilnya masih ekol-ekol. Ketika dibuka jendela, apa tak terkejut? Perempuan manjat kelapa di Pasir Palembang. Dalam hati saya, kasihan kau bu. Siang manjat kelapa, malam dipanjat bapak. Kasihan. Itu kewajiban suami. Jadi yang dinamakan anak yatim yaitu yang belum balik. Kalau udah balik enggak. Jadi anak ibu yang udah balik, bapak ibu enggak wajib menafkahi anaknya, enggak wajib. Anak yang udah balik sila cari sendiri duit, cari sendiri makan. Andai kan orang tua enggak mau menafkahi, enggak dosa. Kecuali anak yang udah balik, orang tua masih wajib menafkahi siapa? Yang menuntut ilmu agama. Anak ibu yang mondok di pesantren, ya mondok. Itu orang tua walaupun anak udah balik 20 tahun dia menuntut tak berhenti, masih wajib orang tua menafkahi. Tapi kalau udah menuntut ilmu agama, tidak wajib orang tua menafkahi. Jadi hati-hati, yang ibu suaminya meninggal masih punya anak yatim yang belum balik, itu punya hak dia tuh. Jangan kita gunakan sembarangan bu, duit dia bu. Kalau suami ibu meninggal, ibu punya anak yatim, istri dapat 1/8 dari harta suami. Anaknya, kalau anak yatimnya perempuan 1, dapat setengah harta. Jadi kalau suami ibu meninggalkan 1 miliar, anaknya dapat 1/2 miliar. Ibu cuma dapat 1/8. 1/8 berarti kurang lebih, kalau 1 miliar, ya 100 juta lebih. Banyak anak ibu. Kalau anak ibu laki-laki seorang, berarti dapat asobah, sisa. Oh, sisanya lebih banyak. Kalau anaknya ada perempuan 2, dapat thulutsen, 2/3 dari harta. Itu haknya yatim. Nggak boleh buka pakai. Ibu simpan, nanti kalau udah balik hak dia. Ini kena ibu, tak apa-apa, anakku kak. Belikan gelang 20 buti. Oh, dipakai bu ya cara maulid Nabi. Itu tanggung jawab. Ini termasuk dalam firman Allah. Ya orang yang makan harta anak yatim, sama saja dia di perutnya makan api neraka. Terus diceritakan juga, disebutkan dalam kitab ini Al-Kabair. Fakullu waliyin liyatimin idza kana fakiran faakala min malih bil ma'ruf biqadri qiyami alaihi fi masalihi wa tanmiyati malih fala ba'sa alaih. Boleh wali, baik itu ustaz, pimpinan pondok yang punya anak yatim, atau ibu sebagai orang tua yang suaminya meninggal ada anak yatim, atau kakak yang ngurus anak adik-adik anak yatim, boleh makan harta anak yatim hanya sekedar keperluan saja, upah ibu selama merawat dia. Umpamanya biasanya kalau merawat orang, anak orang titipan, yang jaga dia, yang mandikan, atau yang ngurus sekolahnya, nyucikan baju dia, yang nyiapkan makan dia, umumnya pembantu rumah tangga sebulan berapa bu? Sekarangan inilah umumnya 1 juta ya. Berarti ibu boleh ngambil 1 juta. Ya lebih-lebih sedikit boleh lah. Ya untuk kebutuhan. Tapi kalau ngambilnya yang bukan untuk keperluan, ngambil 5 juta, ngambil 10 juta, itu tidak boleh, haram. Disebutkan dalam di sini, wa mimmahu ani, Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada. Masya Allah, yang punya anak yatim ya, yang merawat anak yatim, kata Nabi, aku dan orang yang menanggung, yang merawat, yang menjamin, yang mengasuh anak yatim, hakada, akan bersama denganku di surga. Begini, tangan jari telunjuk dengan jari tengah sangat dekat. Beda dengan yang begini. Umpamanya Nabi tidak bilang begini. Begini. Umpamanya ya. Ini jauh kan? Jari telunjuk dengan jari kelingking jauh. Ini kata Nabi hakada, begini. Tidak ada pemisah. Orang yang mengasuh anak yatim akan bersama dengan Nabi, di samping Nabi. Masa saya tak punya anak yatim, tapi saya bisa tidak dianggap nanti bersama dengan Nabi? Bisa. Caranya bagaimana? Nyumbang pondok, nyumbang yang ada anak yatimnya. Kalau bisa umpamanya, ya dulu saya ada donatur dulu
lama, udah beberapa tahun lalu, dia menanggung 10 anak yatim. Dia nelpon saya dari Ketapang, Ustaz, anak yatim jajannya berapa sebulan? Dihitung-hitung dengan uang makannya kurang lebih 700.000. Ingat dulu tuh nih, Haji Abu Bakar. Akhirnya tiap bulan dia transfer 7 juta. Tiap bulan, saya mau nanggung tiap bulan. Ya kebetulan oleh Allah beri cobaan, ya usahanya agak mulai turun, akhirnya dia berhenti. Mudah-mudahan oleh Allah usahanya naik lagi ya. Jadi ibu tak mampu, ibu tidak bisa merawat anak yatim. Cuma ibu pingin seperti apa akan berbareng dengan Nabi di surga dekat. Caranya menjamin anak yatim, membantu anak yatim semampu kita. Bilang ke Umi datang atau ke kakak saya Kak Uwa yang punya anak yatim di pondoknya. Mi atau Kak Uwa nyewa, saya mau nanggung anak yatim. Ya berasnya tiap bulan 10 kilo. Alhamdulillah. Semampunya kita. Cuma mohon maaf, sekarang ini banyak orang kaya harta. Kaya harta banyak. Yang paling payah cari orang yang kaya hati. Kaya tapi nyumbang tak sesuai dengan kekayaannya. Ada enggak? Banyak ya. Kayak contoh lah di kampungnya istri saya, kampungnya Sahrin itu di Peneraman. Kalau bulan Maulid Nabi itu diwajibkan satu rumah. Sekarang ini katanya 50 kotak satu rumah. Jadi tidak pasti bu, tidak pasti kaya itu bu 50 kotak. Dan tidak pasti miskin itu cuma 5 kotak. Bahkan kadang-kadang yang kita tak nyangke, itu diwajibkan 50 kotak, nyumbangnya 100 kotak. Yang kaya yang kita kira-kira nyumbang 100 kotak, nyumbangnya malah 20 kotak. Cuma yang pakai nasi kotak ini bahaya. Saya udah bilang ke abah tuh, ini ada abah, mertua saya ikut nih, mertua laki-laki berempat. Saya bilang, ya karena lauknya bebas. Kalau udah sumbangan lauk bebas tuh bahaya bu. Bukan apa, dia berangkat dari rumah bawa lauk telur, balik bawa lauk ayam. Ketika dibuka, alhamdulillah telur ayam aku netas, kata dia. Itu bukan netas, tertukar. Jadi jangan pelit-pelit. Nabi Muhammad suatu hari Lebaran Idul Fitri Nabi Muhammad keluar dari rumah. Ketika buka pintu, di depan pintu rumah Nabi ada budak kecil. Budak kecil, ya beringus bu, dekil, kotor, pokok bau, bajunya koyak-koyak. Di Lebaran, sedangkan di depan dia nih budak kecil lain pakai baju baru, ketawa-ketawa. Dia nangis depan rumah Nabi, nangis sedih. Nabi tanya, nak, ngapa pula kau sedih? Itu kawan kau pakai baju baru, cantik, tertawa gembira. Ngapa kau apa pakai baju jelek? Ngapa kau nangis sedih? Dia tak kenal nih Nabi. Pak, kalau bahasa gitu, siapa tak sedih pak? Bapak kami udah meninggal ikut perang dengan Nabi Muhammad, mak kami udah meninggal. Jangankan makan, jangankan baju baru, jangankan rumah atau makan, ya saya belum nih pak. Ya Allah terkejut Nabi bu. Dimasukkan oleh Nabi ke rumah Nabi, dimandikan. Udah dimandikan, dipakaikan baju baru, diberi makan yang enak-enak. Lalu Nabi bilang, nak, kau tahu enggak? Aku Nabi Muhammad. Oh saking suka jadi peluk Nabi Muhammad karena dia. Mau enggak kau? Aku jadi ayahmu, Fatimah jadi ibumu, Hasan Husain jadi abangmu. Mau wahai Nabi? Sekarang keluar, main dengan kawan. Ketika keluar rumah, kawannya terkejut. Boy, kalau bahasa gitu. Tadi kau jelek, sekarang kau paling lawar. Senyum-senyum lagi. Siapa tak suka? Nabi Muhammad bapakku, Fatimah emakku, Hasan Husain abang aku. Apa kata kawan yang kecil? Ya Allah, mudah-mudahan bapak emakku mati, biar aku diangkat anak oleh Nabi katanya. Itu Nabi Muhammad SAW. Terus waqala Rasulullah SAW. Nabi bersabda, man dhamma yatiman minal muslimin ila tu'amih wa syarabih hatta yunihu Allah ta'ala aujaballahu lahul jannah illa ayya'mal dzamban la yufar. Kata Nabi, barang siapa yang merawat anak yatim atau yang mengasuh, menyumbang anak yatim, diberi makan, diberi minum, lah apa kata Nabi Muhammad, aujaballahu lahul jannah, wajib kata Nabi. Orang yang mengasuh anak yatim atau ibu nyumbang pesantren untuk anak yatim, Nabi bilang aujaballahu lahul jannah, wajib masuk surga. Nabi sampai bilang itu, kecuali illa ayya'mal dzamban la yufar, kecuali kalau dibuat dosa yang tak dimaafkan. Dosa semua dimaafkan tuh, semua dosa itu dimaafkan, diampuni oleh Allah. Berzina ke, bunuh orang ke, narkoba, Allah ampuni. Kecuali satu dosa tidak diampuni. Apa? Tahu tak? Murtad, keluar dari agama Islam, na'udzubillah dari. Sampai-sampai Nabi bersabda, ini biasa mungkin ibu amalkan ya, biasa diamalkan tuh di bulan Asyura.
Biasa Muharram tu Asyura, biasa ibu ngamal tu. Apa kata Nabi? Man masaha ra'sa yatimin la yamsahu illa lillah kana lahu bi kulli sya'rah marrat alaihi yaduhu hasanah. Kata Nabi, barang siapa mengusap kepala anak yatim, enggak harus hari Asyura, enggak. Kapan-kapan ya? Nanti ibu mamanya balik dari singgah lo ke pondok sebentar. Lihat, panggilkan anak yatim. Ya, dipegang elus-elus rambutnya. Apa kata Nabi Muhammad? Kita yang ngelus rambut anak yatim, setiap satu helai dihitung satu pahala, satu helai. Sedangkan kalau kita rambutnya dihitung, kira-kira berapa lah jumlah rambut itu? Kalau ada orang nanya, biasa ada orang nyeletuk, kalau botak Pak Ustaz, botak licin. Ya itu dihitung semua ya. Ini ada sebuah kisah. Wa mimma hukian ba'dis salaf, diceritakan dari para ulama. Beliau berkata, kuntu fi bidayati amri mukibban 'alal ma'asi wa syurbil khamar. Dulu aku ni preman, suka maksiat, suka mabuk, suka zina, semua dosa besar aku lakukan. Fatafartu yauman bisabiyin yatimin fakirin fa'ahtu. Ketika aku balik dari mabuk, ketika aku balik dari berzina, dari berjudi, di tengah jalan aku lihat budak kecil. Dekil, nangis. Siapa kau nak? Ngapa kau nangis? Bapak aku udah meninggal dah. Aku belum makan. Hah? Terkejut nih. Yang preman tadi yang suka mabuk nih. Dibawa ke rumahnya. Wah santu ilaihi. Wa amtu wa kasautu. Aku bawa ke rumah. Aku beri makan. Wa adholtuhu lamam. Dimandikan. Wa azal tu syasya. Dibersihkan. Digosok. Pokok dirapikan. Dibersihkan. Wa akramtu kama yukrimur rajul waladahu fi aqbal akthar. Lalu aku sayangi anak tersebut. Lebih aku sayang daripada anakku sendiri. Dirawat anak dia tiap hari di rumah. Suatu hari, fabittu lailatan ba'da dzalik. Suatu hari aku bermimpi. Faraitu fin naumi annal qiyamah qamat udwaitu ilal hisab. Aku bermimpi kiamat terjadi. Aku dipanggil untuk dihisab. Tahu hisab, Bu? Bukan dihisab itu bukan. Dihisab tuh artinya dipertanyakan amal kita, Bu. Ya ngeri, Bu ya, hati-hati ya. Yang tambah kaya, yang banyak gelang tuh, itu walaupun masuk surga, tidak langsung masuk, agak lama masuk tuh. Sedangkan yang tak punya duit, tak punya gelang, yang tak punya duit cepat dia masuk surga. Ngapa pula cepat? Tak banyak pertanyaan. Ngapa tak banyak pertanyaan? Apa yang nak ditanya? Malaikat malas tanya. Malaikat, kau siapa? Saya tak punya apa-apa malaikat. Gelang tak punya, anting tak punya, rumah ngontrak malaikat. Masuk kata malaikat. Malah aku nanya kau tak berduit kau. Sedangkan yang tambah banyak tambah kaya, yang gelang banyak, itu tambah lama masuk surga. Ditanya oleh malaikat, Bu Haji, berapa gelang kau? 20 malaikat. Dapat di mana? Jual sayur malaikat, kumpulkan. Untuk apa gelang tuh? Hadir maulid lah. Ikhlas lah kau. Kau hadir maulid tuh demi maulid apa demi? Agak pamer sedikit. Masuk neraka lo bentar. Ya. Akhirnya lalu beliau bermimpi, beliau baris untuk dihisap, untuk ditanyakan. Wa umira bi ilan nar yasu ma kuntu alaihi minal ma'asi. Kata malaikat, kau tak bisa nih. Kau masuk neraka kata malaikat. Kau banyak dosa, tak ada pahala kau tu, dosa semua kau, masuk neraka. Akhirnya fasahabat ni az-zabaniyah liyamdu bi ilan nar. Lalu aku ditarik kena malaikat. Ditarik, masuk diseret kena malaikat. Kau masuk neraka. Ketika udah hampir masuk neraka, ya. Wa idza bidzalikal yatim qad taradoni bitariq. Tiba-tiba ada budak yatim yang aku rawat, dia cegat malaikat. Sahab malaikat. Kau wakala halu anhu ya malaikat rabbi hatta asfa lahu ila rabbi. Stop. Kau nak bawa mana dia? Oh, nak aku lempar dalam neraka. Ngapa pula? Dia ni banyak dosa. Memang dia banyak dosa malaikat, tapi aku dipiara kena dia hingga aku bisa bersih gini. Aku dimondokkan hingga aku bisa jadi ustaz, hingga aku bisa beramal baik, aku bisa sholat gara-gara dia. Keluarkan malaikat, tak jangan masukkan neraka, masukkan surga. Kata malaikat, apa kata malaikat? Ya, inna lam nu'mar bidzalik. Oh, tak bisa. Allah tak nyuruh aku gitu, Allah nyuruh aku bawa dia langsung ke neraka. Akhirnya malaikat tetap paksa. Ya, fa wa idzan nida min qibalillah. Tiba-tiba ada suara dari Allah Subhanahu wa taala yaqul hallu anhu faqad wahabtu lahu ma kana minhu bi syafa'atil laitam. Udah, biarkan dia. Sebenarnya dia masuk neraka banyak dosa, tapi gara-gara dia ngasuh, ngerawat, bantu, nyantuni anak yatim, aku ampuni dosanya, dimasukkan dalam surga.
Bukan apa kita ini banyak dosa. Udahlah banyak dosa masih lagi. Ya, kayak ada cerita. Ini ada cerita nih Bu. Ada Pak Haji Masen, naudzubillah, suami istri Masen, naudzubillah. Dia seumur hidup sekali pun tak pernah sedekah, tak pernah sedekah Bu. Suatu hari suami istri ini masak, kalau cerita sih roti, kita ubahlah karena di Indonesia ya masak serabi. Tahu kue serabi? Masak serabi, rupanya sebuti udah hampir selesai, yang terakhir angus. Namanya orang pelit. Kata suaminya, udahlah kita berikan ke orang. Jangan, masih bisa dimakan nih walaupun angus. Orang masin, walaupun angus dimakan nak dia. Jangan langos banget tak bisa dimakan. Uilah, berikanlah ke tetangga yang miskin tuh. Angus, ikhlas, diberi ikhlas. Ya angus. Kalau udah ikhlas parah amat. Suatu hari Pak Haji ini masih meninggal. Pak Haji yang tadi yang beri kue angus nih meninggal. Ditanya ke malaikat, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Tak bisa jawab. Karena masin. "Man nabiyuka?" Apa age? Kata malaikat yang nanya, kan malaikat siapa penjaga kubur? Dua berarti itu. Malaikat siapa? Mungkar Nakir. Kata malaikat Mungkar bilang ke malaikat Nakir, "Kir, pangkong dia Kir. Pangkong." Tak bisa jawab. Ketika malaikat Nakir bawa pangkong, udah siap pangkong, tiba-tiba ada benda bulat hitam. Nangkis tuh pangkongan, tercampak tuh pangkongan. Diambil kena malaikat Nakir. Apa nih Kar, kata malaikat Nakir. Mana aku tahu kata dia. Ini sebenarnya ceritanya agak mirip-mirip, cuma ditambahin biar tak gantung ya. Apa nih Kar, mana aku tahu kita bisa dicium kenapa. Bawa serabi angus. Dibuang. Kau ya Kar, kau mangkong Kar, gantian. Ketika malaikat tak mangkong, ada lagi serabi angus tercampak lagi cambu tuh. Aduh, tak bisa. Lapor pada Allah, ya Allah ini tak bisa dibangkong. Apa kata Allah? Biarkan. Dia sebenarnya masin. Cuma gara-gara dia sedekah serabi angus ikhlas, aku ampuni dosanya. Makanya apa kata Nabi Muhammad? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah dapat menolak bala, dapat menghapus dosa. Makanya orang tua zaman dulu, kalau dia jalan jauh, nak ke Jawa atau nak nak ke Mekah, sebelum berangkat sedekah lu. Ingat tak Bu? Sedekah kan? Sama kan juga di Indonesia biasa kalau ada orang kawin tuh kan, orang kawin, cuma dia biasa ngelempar apa tuh, beras kuning. Ada orang apa pula mubasir tuh, enggak lah, tak nggak di sekilo yang dibuang cuma segenggam, dan itu pun nanti dimakan burung. Kalau di Hadramut, di Tarim, di Yaman, itu bukan beras Bu, permen, duit. Jadi permen banyak, satu bak permen dengan duit sen-sen tuh. Saya sudah lempar kan. Wah, saya tukang rebutnya tuh. Nggak suka gitu. Kalau sini beras kuning, gimana nak rebut? Ya tapi tidak apa-apa, itu pun tidak banyak, bukan gak sekarung kan, cuma sejumput ya. Itu pun nanti dimakan, kena hewan, kena semut, kena apa burung. Terus sedikit lagi, ini ada lagi kisah. Ini ada hubungan dengan orang sedekah, juga ada hubungan dengan habaib. Nih cerita nih. Ini ada di dalam kitab Al-Habaib. Jadi mimma ja'i fi fadl ihsan ilal armalah wal yatim. Bukan cuma anak yatim kata beliau. Jangan lupa juga emaknya anak yatim. Emaknya anak yatim berarti siapa Bu? Perlu di satu nih. Bukan dinikahi tapi di Kenapa enggak bisa? Bahaya kena asar ini. Ya. Akhirnya di sini disebutkan an ba'dil alawiyin, diceritakan dari para habaib Bani Alawi, Ba'alawi. Wa kana nazilan bi balah min baladil ajam wa lahu zawja alawiyah. Beliau seorang Alawi, Habib, punya istri seorang syarifah Alawiyah. Terus famata zawju, suaminya ini Habib ini meninggal. Wa asabal mar'ah wa banatiha ba'dahu al-faqr wal qillah. Asalnya dia kaya nih. Habib dengan syarifahnya orang kaya. Lama-lama suaminya meninggal. Suami meninggal, ya walaupun kaya kan lama-lama habis. Apalagi ibu tak pandai nak bisnis Bu ya. Anak banyak, lama-lama bangkrut jadi orang miskin nih syarifah dengan anak yatimnya. Dia pun pindah. Fakharaja bi imra'atiha ila baladin ukhra. Dia pindah dari kampung tersebut. Ngapa pindah? Karena tak kuat. Biasalah orang kampung kalau kita kaya bukan? Kaya, apalagi orang iri, tiba-tiba bangkrut. Mulai nanti usah masalah. Kaya benci.
Bangkrut diolo-olo. Akhirnya tak kuat nih Syarifah. Banyak orang yang ngolok-ngolok dia, pindahlah di kampung lain. Dia pindah pada waktu itu musim sejuk, musim dingin. Pak, ibu tidak pernah merasakan musim dingin. Di sini tidak ada musim dingin. Di Mekah tuh ada 3 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim semi. Kalau musim semi kayak Indonesia, tak panas tak dingin. Kalau musim panas, Masya Allah, azan subuh panasnya sama dengan jam 12 siang di Indonesia. Azan subuh. Kalau siang-siang di sana sampai 55 derajat panasnya. Kalau musim dingin, apalagi puncak dingin, kita ngomong Bu, keluar asap. Pernah enggak nonton film barat? Di sana kalau kita mau puncak dingin ngomong keluar asap itu. Saking sejuknya Masya Allah. Kalau wudhu subuh, udah musim dingin wudhu. Setiap wudhu teriak. Saking teriaknya. Sholatnya begini. Allah. Ya kalau kunut amin. Amin. Itu kalau udah puncak dingin, Bu. Ini Masya Allah, udahlah beliau nih bangkrut, miskin. Kalau dulu masih kaya mungkin punya jaket tebal, jaket bulu. Karena jaket bulu udah dijual semua, dia pun pindah dari kampungnya di waktu musim dingin. Dengan anak-anak kecil, anak yatim. Terus famarrot bijam'ain, jam'un ala rajulil muslim wa syaihul balad, wa jam'un ala rajulil majusin wa daminul balad. Dia melewati 2 golongan. Dia melewati 2 rombongan orang di kampung situ. Yang satu ada, ini rombongan kayak gini nih Bu, ramai. Rombongan yang dipimpin oleh seorang ulama. Dia lewat depan rumah, ini Masya Allah banyak majelisnya nih, ulama. Di sebelahnya ramai juga ada orang tapi bukan ulama. Dia orang non muslim, majusi. Majusi itu penyembah api, non muslim. Cuma banyak dia punya majelis juga. Karena beliau tuh dia ini kepala kampung. Akhirnya coba-coba Syarifah yang janda tadi coba pergi ke rumah ulama. Coba-coba loh. Kenapa bulan nak pergi ke sebelah lo? Kita kan punya ulama kan? Ya, yang kalau menurut akal pasti banyak dapat duit nih, ulama. Pergilah, Assalamualaikum Kiai, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, fabadat bil muslim wa syarahat halaha lahu. Lalu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Saya ni janda, suami saya meninggal dunia. Ya, anak-anak saya belum makan, Pak Ustaz. Saya kesejukan, jaket tebal tak punya. Mintalah sedekah. Apa kata Pak Ustaz tadi? Faqala laha. Lalu kata-kata si wanita tadi, ana imratun alawiyah, aku nih Syarifah. Ya, aku Syarifah, cucu Nabi Muhammad, umai banatun aitam. Aku punya anak perempuan yatim semua. Adkhaltuhum ba'dal masajid al-mahjurah. Sekarang anakku kusimpan di masjid, ada masjid robo tuh. Masjid robo aku simpan situ karena kesejukan. Aku mintalah sedekah, beras ke makanan, kalau ada selimut, sejuk. Apa kata ulama tadi yang alim? Faqala laha. Ulama tersebut berkata, Akimi indil bayyinah, innaka alawiyah Syarifah. Oh, kau Syarifah. Kalau betul kau Syarifah, mana buktinya? Mana kartu Syarifah? Mana dari Arabi itu alawiyah? Mana buktinya kalau kau Syarifah? Ya enggak punya bukti dia, Bu. Enggak ada surat. Dia kalau zaman sekarang ada kartu-kartu itu kan ya. Zaman dulu enggak ada. Nah, aku tak jadi beri. Bohong kau. Dengan sakit hati keluarlah si Syarifah tersebut. Famadun min indih bimungkasiratal galbi. Sakit hatinya sambil nangis menahan lapar. Coba-cobalah dia pergi ke rumah sebelah. Yang tadi juga banyak majelis, cuma seorang non muslim. Ya, dia kepala kampung. Masuk ke rumah non muslim tersebut, dia ceritakan wa akhbartuhu anna ma'ahu banatin aitam. Aku nih punya seorang janda, punya anak yatim banyak. Aku seorang Syarifah. Apa kata orang yang non muslim tadi? Nggak nanya. Kau Syarifah, mana bukti tanda nanya? Oh, ibu janda Syarifah. Mana anaknya semua yang yatim? Ada di masjid, Pak. Di masjid tuh, Pak. Anak saya, masjid yang roboh tuh, kesejukan lapar. Ya Allah, kasihan. Faqama wa arsala ba'dul isa'ih. Lalu manggil istrinya. Manggil anak buahnya. Kan ini kan kepala suku kayu nih. Panggil, kau pergikan ke masjid tuh anak dia, nih bawa, kau beri makan selimut antar, kenyangkan makan. Pokok minta apa beri? Kata orang tadi yang non muslim tadi. Ya, terus akhirnya falamman tasamal lailu ra'a dzalika syar'an muslim fi manami kana al-qiyamah qad qamat. Di malam hari Pak Ustaz tadi mimpi seakan-akan kiamat terjadi. Wa qad ukidal liwa ala rasin nabi.
Nabi sudah di atas kepala Nabi udah berdiri tegak bendera. Wa idzal qasru minaz zumrudil akhdar. Ya, minal lu'lu'il yakut. Di samping Nabi dalam mimpi tersebut ada istana emas terbuat dari emas dari berlian. Lalu apa? Faqala ya Rasulullah, liman hadzal qasr? Nabi, itu istana yang dari Ibu tahu berlian ke, Bu? Emas tuh, Bu, murah, Bu. Emas murah. Nggak ada harganya emas tuh, Bu, dibandingkan berlian. Ibu tahu nggak berlian? Berlian besar kayak tai idong. Ini kayak tai idong. Harganya pakai berlian merah. Besar kayak tai idong. Harganya bisa 100 juta. Kayak tai idong. Gimana besar kayak tai kucing? Nggak boleh dibandingkan tai. Biarlah mulut-mulut saya. Lalu bertanya nih, Pak Ustadz tadi itu, Nabi, ini istana untuk siapa nih? Qala li rajulin muslim wahid. Ya untuk orang Islam lah. Orang Islam yang beriman, kata Allah. Kata Nabi, yang taat pada Allah. Faqala ya Rasulullah, ana rajulun muslim. Saya berarti Nabi, saya muslim. Faqala Rasulullah, akim indil bayyinah innaka muslim. Oh, kau muslim? Iya Nabi, muslim. Kalau emang kau muslim, mana surat muslim? Mana kartu muslim, kata Nabi. Ditanya ke Nabi, ya bingung, tak bisa jawab, Bu. Ibu muslim kan? Muslimah kan? Mana kartu? Ada nggak kartunya? Ada. Zaman sekarang kayak ibu tak punya, apa kayak zaman dulu? Tak bisa jawab. Lalu apa kata Nabi? Faqala, Nabi bersabda, ya, Fabaka mutahiran faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, "Lamma qasadat kal mar'a al-alawiyah, qulta aqimi indil bayyinah innaka alawiyah, fakadza anta aqim indil bayyinah innaka muslim." Kata Nabi, kemarin ada Ipah Syarifah datang ke rumah kau, minta bantu makan. Kau bilang, mana bukti kau Syarifah? Sama gak? Kau bilang kau muslim, aku sekarang nanya, mana bukti kau muslim? Kata Nabi. Dibalas kena Nabi. Tak bisa jawab. Fantabaha, dia terkejut bangun dari tidur. Ya, hazinan ala raddihil mar'a khaibatan. Tsumma jala yatufu bil balad wa yas'al anhu hatta dalla 'alaiha annaha indal majusi. Kalau aku terkejut bangun dia nanya ke orang, kau ada ketemu enggak? Tadi ada orang, ada janda minta-minta, kau ada ngeliat enggak? Kata orang kampung, oh iya aku lihat, ada di rumah Pak Ano tuh, Pak suku tuh, yang non muslim ada situ dia. Wah, lalu dipergikan. Kenapa Pak Ustadz tadi itu? Faqala la uridu minkal mar'a syarifah lalawiyah wa banatiha. Faqala ma ila hadha ma ila hadha min sabil wa qad lahiqani min barakatihim ma lahiqani. Qala hud minni alfa dinar. Sini, Pak, kata dia, kepala suku tadi, Pak Ustadz tadi, Ibu Syarifah janda tadi, sini, semua saya ambil. Oh, saya tinggalkan di rumah dengan anak yatim. Tak bisa. Tak bisa, aku enggak, ini dah punya aku nih. Ibu ini dah keluarga aku, dah aku rawat. Kalau kau mau aku beri duit, kata Pak Ustadz tadi, 1000 dinar. Ibu tahu 1000 dinar, Bu? 1 dinar tuh, Bu, 20 gram emas. 24 karat. Emas 24 karat, berapa harganya? 1 juta. Ikutlah 1 juta. Kalau 20 gram berarti 20 juta. 1 dinar berarti 20 juta. Ini 1000 dinar. 20 juta kali 1000 berapa? Bisa rusak kalkulator hitung. 20 juta kali 10 200 juta. Kali 100 2 miliar. Kali 1000 20 miliar. Bayangkan, Bu. Mau diberi duit 20 miliar. Apa kata orang non muslim tadi? La af'al. Enggak, aku tak mau. Ya, faqala alladzi turidu anta ana haqqun bi. Kau tahu tak? Tadi malam aku pun mimpi gitu lah. Aku nanya kepada Nabi. Ya, kata Nabi bilang ini istana untuk kau. Ngapa pula untuk saya? Nabi, iya, kau merawat. Ya, Syarifah janda. Ketika aku bangun, aku baca syahadat dengan keluarga serumah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Istana tersebut diberikan pada aku. Nyesal Pak Ustadz tadi yang masih. Makanya jangan pelit-pelit, Bu. Sekarang mohon maaf ya, ada orang udah tak percayakan dengan habaib, ada kan? Kita orang Pontianak tak usah ikut-ikut, dia malu. Ngapa pula? Yang bawa Islam di kota kita Pontianak siapa? Batu Layang, Sultan siapa namanya? Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Al-Gadri itu Ba'alawi.
Makanya saya selalu berpesan, jangan ngurus nasab tapi ngurus nasib. Ngurus apa, Bu? Nasib. Ingat, nasab tidak bisa merubah nasibmu. Nasab tidak bisa menjadikanmu mulia. Maka mengajilah agar nasabmu menjadi mulia. Tidak bisa saya keturunan anak kiai. Mulianya bukan karena anak kiai. Maka ada santri ngartikan al ilmu nurun. Apa artinya itu? Ilmu adalah cahaya. Ada budak bilang al ilmu nurun kata dia. Dari bapak ke anak. Mana bisa? Kalau anak tak belajar ya bodoh. Makanya jangan ngurus nasab tapi ngurus nasib. Saya udah berapa kali dia bilang, masih banyak yang perlu kita urus nih, Bu, di Pontianak, Bu, ya. Judi slot, ada enggak judi slot? Mudah-mudahan suami ibu anaknya selamatkan judi slot. Ada judi slot, belum lagi narkoba, belum lagi perkelahian, belum lagi perempuan muslimah tak pakai kerudung, yang enggak sholat, judi slot, judi online tersebut. Ya, banyak yang perlu kita urus. Jangan sibuk ngurus nasab orang. Masalah orang mau ngaku siapa, urusan dia. Kayak saya, ngaku sarukan. Apa kata saya? Betul lah, Bu? Apa pula kita repot nak ngurus orang? Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Allah nyuruh jaga diri kita. Udah jaga diri kita, jaga siapa? Wa ahlikum, jaga keluarga kita. Ibu jaga suaminya, jaga anaknya. Dijaga dari apa? Nara, dari api neraka. Allah nyuruh jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Allah tak nyuruh jaga orang. Masalah orang mau ngapa urusan dia. Ya, kita yang ngurus anak kita masih bingung. Kadang-kadang anak kita, kira-kira tadi anak kita sudah sebut aku. Ya, ada yang sudah, ada yang enggak kan? Ngurus anak ya tak kena. Masih nak ngurus orang lain. Maksudnya sekali lagi, jangan ngurus nasab tapi ngurus nasib. Makanya acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita perbesar. Mudah-mudahan acara Maulid Nabi ini dapat syafaat Nabi Muhammad. Ya, berkah kita mencintai cucu Nabi para habaib, dapat syafaat Nabi Muhammad, bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Maulid. Kita masuk Maulid sekarang. Apa itu Maulid? Ibu sering dengar Maulid kan? Maulid itu, Bu, bahasa Arab. Maulid artinya ulang tahun Nabi. Jadi ulang tahun khusus Nabi Muhammad, bahasa Arabnya Maulid. Ulang tahun selain Nabi Muhammad, bahasa Arabnya milad. Contoh, milad al-jihad ke-55, milad kota Pontianak ke-200 sekian, milad anak kita kesekian. Saya mau tanya, Bu, ulang tahun anak kita biasa kita rayakan enggak? Rayakan ya. Ulang tahun pernikahan Pak Ibu dirayakan enggak kadang-kadang? Ada yang rayakan kan biasa kan? Ulang tahun suami dirayakan enggak? Rayakan. Terus saya mau tanya, ulang tahun anak cukup enggak 1 juta? Tak cukup, walaupun cuma nasi kuning, kue dibungkus-bungkus itu tak cukup 1 juta. Bayangkan, untuk ulang tahun anak kita berani ngeluarkan 1 juta lebih. Tapi untuk ulang tahunnya Nabi Muhammad, kita masih hitung-hitungan. Ya, saya mau tanya, ada enggak orang bangkrut gara-gara tiap tahun ngadakan Maulid Nabi? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada cerita orang dermawan datuk miskin, enggak ada. Sila ibu cari. Itu ngapa Pak Haji bangkrut? Itulah dia ngapa tak bangkrut. Tiap tahun dia ngadakan Maulid Nabi sampai 1000 orang, makanya dia bangkrut. Ada enggak cerita? Enggak ada. Yang banyak cerita orang masin jatuh miskin, orang pelit banyak penyakit. Itu yang banyak cerita. Saya biasa sampaikan ceramah, ya. Dulu lama udah sekitar 10 tahun lalu lah. Ada orang datang ke saya pakai mobil. Assalamualaikum, salam. Turun, nih masya Allah nih orang kaya kata saya. Mobil, belum ada Grab. Iya sekarang pakai mobil udah tentu kaya Grab. 1 hari ganti 5 kali. Kalau dulu betul-betul lah kaya kalau punya mobil dia. Akhirnya masuk. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Saya mewakili nenek-nenek janda Pak Ustaz. Terus di sebelah rumah saya disuruh ngundang Pak Ustaz acara Maulid Nabi. Oh iyalah, acara besar kecil, acara besar Ustaz. Biasa 700 sampai 1000 orang. Habib Toha pernah diundang, Habib Fahmi pernah diundang. Ini sekarang nenek-nenek suruh ngundang Pak Ustaz. Ngapa pula nenek kenal saya? Nenek tak punya HP, enggak Ustaz, ngapa kenal? Kena orang Pak Ustaz diberi masukan, kata Ustaz sarukan kata dia. Oh iyalah. Nyampe hari hanya saya berangkat.
Saya berangkat masuk dalam rumah, besar rumah. Saya udah nyangka, oh ini pasti orang kaya. Nama acara 1000 lebih bu, tak mungkin orang miskin kan? Masuk rumah terbesar bu, kaya bu. Duduk saya, Masya Allah, ini rumah nenek ke? Bukan Pak Ustaz. Rumah siapa? Rumah saya Pak Ustaz, kata Pak Haji yang undang saya. Kenapa pula saya masuk sini? Nggak, nenek minjam rumah saya Pak Ustaz, karena malu Pak Ustaz, rumah dia kecil Pak Ustaz, jelek lagi. Minjam untuk nyendang Pak Ustaz. Oh tak bisa. Mana rumah nenek? Tak Pak Ustaz sebelah. Saya lihat dari jendela, ya Allah bu, kecil bu. Rumah paling kecil tipe berapa tuh bu? Tipe 36. Lebih kecil lah tipe 36. Tipe berapa lebih kecil tuh? Kalau 1x2 kuburan. Udahlah kecil bu. Saya lihat dindingnya dari triplek terkelupas-kelupas lagi. Agak mereng-mereng rumah tuh. Jadi banyak yang ngawankan saya nih, Pak RT, Pak Ustaz Kampung tuh. Lalu saya bilang, semuanya pindah ke rumah nenek. Tapi belum disiapkan Ustaz. Nggak apa-apa. Yang ngundang saya nenek, pindah semuanya. Ikut saya. Semuanya ikut saya pindah rumah nenek. Lalu saya pindah, tak nyangka nenek saya pindah bu. Terkejut dia bu. Tak nyangka. Karena tak nyangka rumah tak ada dibersihkan. Masih banyak benda bergantung. Ada kotang lagi bergantung. Talinya lepas butik. Saya pun sambil pergi ke batu-batu gak. Ambil telekong apa dia dibersihkan. Barulah duduk. Mulai ceramah yang datang kurang lebih 1000. Habis ceramah, banyak balik saya panggil nenek. Nek, saya nak nanya nih. Ini nenek ngadakan maulid kayak gini tiap tahun? Iya Ustaz, tiap tahun. Dapat duit dari mana nek? Sampai saya nanya gitu. Maksud saya memang tuh bahan ceramah. Pak Ustaz, saya tanya, nenek biaya seorang apa dibiayakan orang? Biaya seorang Pak Ustaz. Dapat duit dari mana? Pak Ustaz, saya tiap hari jualan gorengan di depan gang. Kayak kadang untung 20, 30, paling banyak 50 Pak Ustaz. Saya tabung selama setahun Pak Ustaz. Rela saya tak bangun rumah Pak Ustaz. Rela lebaran saya tak beli baju baru ya Pak Ustaz. Yang penting tiap tahun saya bisa memperbesar acara Maulid Nabi. Yang penting tiap tahun saya bisa membahagiakan Nabi Muhammad. Lalu saya tanya ke nenek, Nek, itu 12 Maulid kemarin di masjid, nenek ikut nyumbang gak? Nyumbang Pak Ustaz berapa? 1 juta Pak Ustaz. Di masjid nyumbang 1 juta. Jujur bu, jujur, ibu ya jujur. Maulid Nabi di masjid ibu, di gang tuh, Surau, pernah gak ibu nyumbang 1 juta? Paling cuma nasi kotak 10. Lauk telur. Udah telur di sebelah 3 gitu. Kasihan telur. Nyumbang 1 juta. Lalu saya guraukan nenek, Nek, udahlah nek, sebenarnya tak perlu ngadakan repot-repot di rumah. Ngabiskan duit bagus nenek bangun rumah, saya ketes dia. Di masjid udah cukup nih, sama gak? Jangan ngadakan di rumah. Dengan polos jadi jawab bu. Pak Ustadz, kalau maulid Nabi di masjid, Nabi Muhammad cuma masuk masjid. Makanya Pak Ustadz, saya ngadakan maulid Nabi di rumah agar Nabi Muhammad masuk ke rumah saya. Karena ada ulama mengatakan, barang siapa baca sholawat, Nabi Muhammad datang. Kayak tadi kita baca serakal. Contoh lah, 17 Agustus kemarin, kita berdiri begini ngormat. Ngormat siapa tuh? Ngormat bendera kan? Tadi barusan kita berdiri baca serakal. Ngormat siapa? Nabi Muhammad. Ngapa kita tak nampak? Mata luar kita bisa melihat, tapi mata hati kita buta, banyak dosa. Makanya bedanya laki-laki perempuan nangis. Kalau laki-laki nangis tutup mata begini. Kalau ibu-ibu nangis tutup mulut. Ngapa? Karena tahu dia mulutnya banyak dosa. Laki-laki tutup mata, ngapa? Matanya banyak dosa. Contohnya suami ibu jalan dengan ibu berdua tuh nak pergi pasar. Dari arah berlawanan, perempuan nampak paha. Kata suami ibu, dilihat dosa, tak dilihat mubazir. Lihat ke atas tabrakan. Gimana tuh Pak Ustaz cerita Pak Ustaz? Ada hadis Nabi ibu. Hadis Nabi lakal ula wa alaikat tsaniyah. Pandangan pertama tak dosa kalau tak sengaja. Contoh begini, ibu jalan dengan suami ini. Terlihat perempuan nampak paha. Suami astagfirullah, tak dosa. Tapi kalau begini, kayaknya mulus ya. Lihat lagi. Yang kedua dosa. Sedangkan perempuan yang banyak dosa mulut. Makanya kata ulama al-lisan zahir jurmuh kabir jurmuh. Mulut bentuknya kecil, tapi walaupun mulut bentuknya kecil, dosanya besar. Gara-gara mulut suami istri bercerai, betul lah? Gara-gara mulut sama-sama tetangga bermusuh. Gara-gara mulut bu, saya mau tanya bu, enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Enak makan ayam goreng kata Umi. Saya tak daya. Ini contoh Umi nih, Umi megang ayam goreng. Ketika Umi megang ayam goreng udah diberi kecap, sambal tomat. Umi kan tak mau pedas ya. Ketika Umi mau makan,
Tiba-tiba Muti datang dia. Mi. Apa? Tak dengar berita? Berita apa? Isteri Pak RT selingkuh, Mi. Iya ke? Lepas dah ayam tu. Lepas. Berarti Pak enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Ngomongkan orang aja. Akhirnya Masya Allah nenek tersebut tiap tahun udah meninggal sekarang Bu. Tak punya anak beliau, punya anak angkatnya. Ketika saya nak balik, si nenek nih Pak Ustaz, saya mau salaman Pak Ustaz. Saya tak mau salaman, kecuali yang cantik. Maaf sehari ini, kurang saja sehari ini. Ya. Saya tak mau Bu. Karena apa? Tak boleh kita salaman ke perempuan yang bukan mahram. Kecuali ada ulama mengatakan kalau perempuan itu udah tua, tak mungkin kita bernafsu. Ada ulama bolehkan, contoh wali yang terkenal di kota kita Pontianak. Bangga kita di Pontianak punya wali cucu Nabi Syarifah. Siapa namanya? Hubabah Anisa Al-Haddad, umur beliau 100 lebih. Banyak ada ulama cium tangan. Kayaknya Abuya, guru saya Buya Bisin Baharun. Ya tahun lalu guru saya di Bata-Bata ke Faisal. Alhamdulillah 2 minggu lalu saya bawa guru saya ke Faisal dari Bata-Bata ziarah ke Batu Layang. Ustadz Somad cium tangan. Kenapa? Karena ada ulama mengatakan kalau perempuan udah tua sekali tak mungkin kita bernafsu. Ada ulama bolehkan. Nenek tersebut mau salaman dengan saya. Salaman dengan saya kan? Ya, saya berdek. Saya ikut ulama yang umurnya kurang lebih 75-an gitulah. Ketika saya berdek dicium tangan saya dicium. Dan saya tak nyangka. Bukan syukuran sayang. Bukan cuma tangan dicium. Nyunyunyuh kata Allahu Akbar kata saya. Berkah Pak Ustaz, berkah ya berkah nih. Setelah itu Bu dia ngeluarkan amplop. Siapa tak suka amplop? Saya paling benci amplop. Makanya ibu-ibu kalau ngundang saya tahu seperti amplop Bu ya. Saya paling benci amplop tuh. Isinya pun saya tak suka. Saya cuma suka jumlahnya. Maka kena Umi kalau saya ceramah, saya tiap ceramah saya pamit ke Umi. Kemarin saya 2 malam lalu ceramah di Ketapang, tadi malam Kota Baru. Besok malam di Tanjung Hulu. Hari Selasa ke Ketapang lagi. Umi selalu pesan, kata Umi, kalau ceramah harus ikhlas. Iya Mi, siap Mi. Saya masih belajar ikhlas Bu, masih belajar. Diberi amplop alhamdulillah, enggak diberi inna. Akhirnya Nek tunggu Pak Ustaz. Dia nak beri amplop, cuma amplopnya Bu ya Allah, bukan simpan di kocek, disimpan di lubang rahasia. Masya Allah nenek itu insya Allah, nenek tersebut main ahli jannah insya Allah ya. Anda mengundang para habaib, para ulama. Ya mudah-mudahan, udah mau dilanjutkan nih. Jam berapa ini? Oh belum, sedikit lagi jam 9 ya. Tenang Bu, menunya nasi Arab Bu, tenang Bu. Yang masak pun sehari ini orang Arab Bu, Arab maklum, tenang Bu. Jadi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selain merayakan Maulid Nabi, tidak kalah pentingnya kita ikuti akhlak Nabi. Kita ikuti suri teladan Nabi. Karena ini ibu-ibu ikuti akhlak istri Nabi Bu. Istri Nabi Muhammad ya Allah Bu. Sampai-sampai Nabi bilang begini ya. Puluhan tahun aku menikah dengan istriku Khadijah. Sekalipun dia tidak pernah berwajah masam kepadaku. Bayangkan puluhan tahun menikah. Ngambek merenggot tak pernah. Kalau ibu gimana Bu? Alhamdulillah Masya Allah wanita solihah Bu ya. Merengot ngambek tak pernah, tapi kalau ngomel tiap pagi. Jadi tak perlu nyari burung beo lagi dah. Itu si Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad balik dari mana? Dari masjid, dari mana? Nabi Muhammad ketuk itu. Tok tok tok, assalamualaikum kata Nabi. Dibuka lembut dia. Waalaikumsalam. Masya Allah lembut Bu. Waalaikumsalam. Beda dengan istri sekarang Bu ya. Biasa suami balik jam 4 sore. Tiba-tiba di balik azan isya. Ibu tak nanya, padahal bannya bocor. Motor mogok ibu tak duli. Suami baru nunggu dan panggil pentongan gitu. Suami bergegas. Assalamualaikum. Salam. Apa tak cepat mati suami itu tuh. Makanya Bu, kalau ibu ingin tambah sayang suami ibu, Bu ya, cara jawab salam begini, biar tambah sayang Bu ya. Ketika suami ibu nanti balik kerja balik malam dan besok ketika dia ketok pintu, tok assalamualaikum, ibu jawab begini biar tambah sayang. Waalaikumsalam gitu Bu ya. Cantik kalau punya segitu. Tapi saya heran Bu ya. Ngapa banyak suami takut bini? Heran saya. Rata-rata suami takut gak bini Bu? Jujurlah Ibu lah. Ibu punya ilmu apa Bu? Kalau bertombok betul nih di ring tinju. Suami ibu pakai sarung tinju, ibu pakai sarung tinju, bertombok betul. Menang siapa? Menang suami. Tapi heran, banyak suami takut bini.
Kayak saya Bu kalau ceramah kan teriak-teriak kayak macan. Wow, dia. Ibu balik kucing saya Bu. Bukan apa sayang Bu ya. Bukan takut bini tapi sayang bini. Nabi Muhammad SAW yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini. Apa kata Allah dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Kalau punya istri kata Nabi, wallati takhafuna nusyuzahunna, istri yang membangkang, yang melawan suami, kurang ajar. Ada 3 tahapan, bukan langsung pukul. Ada 3 tahapan. Yang pertama fa'idhuhunna, nasihati, beri tahu. Udah diberi tahu masih kurang ajar. Tahapan kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Bukan bercerai. Ini sikit-sikit cerai, repot-repot cerai, anak nangis cerai. Nabi tak suka tuh. Tahapan kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Suami ibu tidur di atas ranjang, ibu tidur di bawah kolong ranjang. Nyaman gak udah ngelawan-lawan Bu? Udah pisah ranjang bukan tambah bagus, malah tambah jadi kurang ajar. Baru yang ketiga, wadribuhun kata Nabi, pukul istri kalian. Ibu sampaikan ibu ya, bilang ke istri suami ibu ya, Bang kata Pak Ustadz tadi Bang, ya Bang boleh mukul saya. Allah nyuruh. Wah, kalau ibu suami ibu dengar nih suka ini, mantap Pak Ustadz nih. Balik injak nih aku tadi. Tapi ingat, mukulnya tidak sembarang mukul. Mukulnya dibatasi oleh hadis Nabi. Apa kata Nabi? Ghairu mubarrih. Boleh suami mukul istri tapi tak boleh mukul di wajah, tidak boleh. Muka tak boleh. Tidak mau boleh mukul di tempat yang mematikan, dada istri, perut istri, kemaluan istri. Tidak boleh suami mukul istri sampai patah tulang, bengkak-bengkak, keluar darah. Tidak boleh. Yang boleh kayak mukulnya, tarik hidung, jetet kuping, boleh. Saya alhamdulillah pesan dari Umi. Saya alhamdulillah udah kawin kurang lebih 20 tahun. Sekalipun tak pernah mukul istri. Saya tanyakan, itu istri saya tuh. Sekalipun tak pernah. Karena ada pesan dari Abi Umi. Abi selalu pesan Umi, aku tak ridho kalau anak aku mukul istrinya. Saya tak pernah. Ya kalau kelahi biasa. Sampai saya pernah ceramah, ada orang nanya, Pak Ustadz pernah tak kelahi dengan Syahrini? Kata dia. Ya namanya manusia, kiai ya kelahi kan bini Bu. Cuma bedanya Bu, kalau Pak Ustadz itu kelahi, jangankan tetangga, anak pun tak tahu. Kadang-kadang ada orang kelahi kan bini, Allah, piring terbang. Suara mulai kucing, kodok semua dia keluar. Akhirnya piring lempar orang karena suami dah semua. Lempar semua dia habiskan cepat selesai kata dia. Ya, jadi boleh. Suami mukul istri boleh, tapi tidak boleh mukul di tempat yang mematikan. Muka tidak boleh. Jadi kadang-kadang ada suami istri salah sikit. Suami minta kopi, yang dimasukkan bukan gula, yang dimasukkan micin tak sengaja. Aku langsung diminum, ditinju istri, rongak giginya 5. Kalau udah rongak gigi 5 kan yang rugi suami Bu ya. Bawa acara kawin tak bisa. Gampang Ustaz pakai gigi palsu, Kalau makan dodol bisa ngikut tuh gigi. Contoh istri Nabi Muhammad SAW Bu. Terakhir sedikit lagi. Istri Nabi Muhammad kalau keluar rumah tak pernah berdandan. Dengarkan Bu. Tak pernah berdandan, tak pernah pakai baju cantik. Istri Nabi Muhammad keluar rumah pakai baju biasa, baju daster biasa ya. Kalau zaman sekarang nih, tak begincu, tak berbedak, pakai wangi. Hati-hati Bu, ibu yang biasa keluar rumah pakai minyak wangi, itu perempuan pezina kata Nabi. Nabi bilang, itu perempuan pezina. Ngapa pula? Setiap ibu keluar, satu laki-laki nyium harum dari badan ibu, dosa 1. 1000 laki-laki, 1000 dosa. Siapa yang akan masuk neraka? Yang diseret suaminya pertama. Yang kedua, orang tuanya. Yang ketiga, adik-adiknya, dek beradiknya akan diseret gara-gara ibu. Makanya saya paling marah istri saya. Itu ada istri saya. Nggak boleh pakai minyak wangi keluar rumah. Ya, nggak boleh minyak wangi. Kalau di kamar pakai 1 drum, pakai seminyak wangi itu. Habiskan 2 botol tak apa-apa. Saya belikan minyak wangi Bu, Umi saya belikan harganya mahal 600.000 Umi saya belikan. Istri saya belikan harganya wanginya Bu di kamar tuh. Harganya wanginya 600.000 sama dengan punya Umi. Ya, enggak apa-apa di kamar, jangan di luar rumah. Istri Nabi Muhammad keluar rumah tak pernah berdandan. Tapi kalau istri Nabi Muhammad di dalam kamar dengan Nabi Muhammad, Masya Allah, cantik, wangi. Jadi saya pingin ini udah wanita-wanita solihah semua ya. Baca Asyatiri biar ada gunanya ikut majelis. Apa gak guna ikut majelis berbulan hampir setahun dah nih. Tapi masih ya keluar banyak wangi. Ya bedak pati TP mendinglah cantik tahu bau ketik. Bu ya. Kalau depan suami tak apa-apa Bu, pakai ya Bu. Baik, ini udah setahun ya. Masya Allah tak terasa gitu kurang lebih setahun lah.
masuk dah ya. Doakan Umi Ati. Oh iya, Masya Allah, Umi Ati sakit. Anggota macam kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, sehat panjang umur. Begitu pula adik saya yang munanya juga sakit. Abi Umi sebenarnya kurang sehat ya. Mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya. Semua kaum muslim muslimat sakit oleh Allah diangkat penyakit, sehat panjang umur ala dunia. Wa kullu nabiyyun shalih wal hafiz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.